Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan mencoba membacakan surah Al-A'raf ayat 156 sampai dengan ayat 158. Kemudian insyaallah saya akan coba menganalisa hukum tajwid pada bacaan surah Al-A'raf ayat 156 sampai dengan ayat 158. Terlebih dahulu mohon izin saya akan mencoba membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihid dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kali ini saya akan coba menelusuri atau menganalisa hukum tajwid pada bacaan surah Al-A'raf ayat 156 sampai dengan ayat 158.
Hadhihid dunya. Ini adalah idgham syamsiyah. Kenapa dikatakan demikian? Karena terdapat alif lam yang bertemu huruf dal. Dal adalah salah satu huruf syamsiyah. Syamsiyah diartikan matahari yang terlihat samar. Jadi jika dimasukkan ke dalam hukum tajwid, huruf alif lam kita baca samar, bahkan tidak terlihat, masuk langsung ke dalam huruf dal. Fil a adalah izhar qamariyah karena terdapat alif lam bertemu dengan hamzah. Qamar diartikan bulan, yang mana bulan itu terang, sehingga jika dikaitkan dengan hukum tajwid, lam kita baca terang atau jelas dan a kita baca jelas. Hamzah merupakan salah satu huruf qamariyah. Di antaranya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ra masuk ke dalam ra tafhim karena berharokat fathah dan dibacanya sudah pasti harus tebal. Rahmati, ra yang satunya pun sama, ra tafhim, disebut ra tafhim karena ra berharokat fathah, dibacanya tebal. Wa yu'tunazza, zakah wa yu'tunazza adalah alif lam atau idgham syamsiyah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf zai. Wallazi sama, ini dikatakan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Hum bi masuk ke dalam hukum mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka secara hukum tajwid disebut ikhfa syafawi. Dibacanya harus melebur masuk ke huruf ba dan didengungkan. Alladzi sama seperti walladzi, ini adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Yattabi'unar sama, ini pun masuk ke dalam idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kemudian ra menjadi hukum ra tafhim atau dibaca tebal karena ra-nya berharokat fathah. Lanna masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Terdapat alif lam bertemu huruf nun. Namun yang ini berbeda. Nabiyal ummiyah. Nabiyal adalah izhar qamariyah. Terdapat huruf alif lam bertemu dengan lamnya bertemu dengan huruf hamzah. Nabiyal ladzi sama, ini adalah idgham syamsiyah. Di depannya ada huruf zal sama seperti ini. Indah hum fi masuk ke dalam hukum mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, ini dikatakan izhar syafawi. Jadi jelas di bibir. Hum fi. Dilanjut dengan fitta, fittaura. Fitta adalah idgham syamsiyah. Ra masuk ke dalam hukum ra tafhim, dibaca tebal karena berharokat fathah. Wal i adalah
izhar qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ya, hum bil ma. Hum bi adalah masuk ke dalam kategori ikhfa syafawi. Kenapa dikatakan ikhfa syafawi? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini sama seperti yang di atas. Penjelasannya pun sama. Bil ma. Bil ma adalah izhar qamariyah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf mim. Mohon izin, sepertinya ini terlewat huruf ro. Ro adalah ro tebal karena berharokat dhammah ro-nya. Jika berharokat dhammah ataupun berharokat fathah disebutnya ro tebal atau ro tafhim. Nah, ini pun sama berharokat dhammah. Ma'ru, ru adalah ro yang berharokat dhammah maka disebut ro tafhim. Dibaca tebal. Wa yanhahum ani. Hum ani definisinya sama seperti hum fi. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ain atau huruf selain mim dan ba maka disebut izhar syafawi. Anilmu. Anilmu adalah izhar qamariyah. Terdapat huruf alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca jelas. Munkari. Kari adalah ro. Nah, ini beda. Ini adalah ro tarqiq. Karena ro yang berharokat kasrah dibacanya harus tarqiq atau tipis. Lahumut to adalah idgham syamsiyah. Terdapat huruf alif lam berhadapan dengan huruf to. To adalah huruf syamsiyah. Dibaca samar, masuk ke melebur ke dalam huruf to. Lamnya samar. Oh ya, harri. Ini masuk ke dalam kategori ro tarqiq. Karena ro-nya berharokat kasroh. Alaihimul kha. Alaihimul kha. Mul kha adalah izhar qamariyah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf kha. Abi hajaka wa khaf. Nah, kha. Dibaca jelas. Anhum anhum isra anhum is. Nah, ini mim sukun bertemu dengan hamzah disebutnya izhar syafawi. Dibacanya jelas juga sama. Ro termasuk ke dalam hukum ro tafhim, dibaca tebal karena berharokat fathah. Wal a adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Dibaca jelas. Wal jelas, a jelas, hamzahnya jelas. Aghlallati adalah alif lam syamsiyah. Terdapat alif lam bertemu dengan lam aslinya, ini ada dua lam. Lil kiram. Tibsum mathil rahman tafuz zifdani amda su'adhan izur sarifan lil kiram. Nah, itu adalah huruf-huruf idgham syamsiyah. Alaihim. Nah, untuk yang ini jika kita baca wasol masuk ke dalam hukum izhar syafawi, namun itu jika dibaca wasol. Falladhi adalah idgham syamsiyah. Banyak sekali contoh falladhi, alladhi dan alladzina adalah masuk ke dalam kategori idgham syamsiyah. Sepertinya terlewat lagi, mohon maaf. Isra ini masuk ke dalam ro tafhim, dibaca tebal karena berharokat fathah. Ro tafhim, ro yang berharokat dhammah dibacanya tebal. Ini pun sama, nasoru ro tafhim dibacanya tebal karena berharokat fathah.
Wattaba'unnu. Unnu adalah idgham syamsiah. Terdapat huruf alif lam bertemu dengan huruf nun, melebur masuk ke dalam huruf nun alif lamnya. Ralladzi, sama, ini pun idgham syamsiah. Ra-nya ra tafhim, karena ra yang berharokat fathah. Nah, ini adalah izhar qamariyah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca jelas. Ayyuhannas, ayyuhannas, ya ayyuhannas adalah idgham syamsiah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf nun, alif lamnya melebur, samar masuk ke dalam huruf nun. Ra masuk ke dalam huruf ra tafhim karena berharokat fathah. Rasulullah. Nah, ini masuk baru bertemu dengan hukum lam lafzul jalalah, di mana ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, maka harus dibaca tebal atau tafhim. Ra di sini ra tebal, ra harokat fathah. Kumja, kum jami'a. Kum adalah mim sukun bertemu dengan huruf jim selain huruf ba dan mim, dikatakan ini adalah izhar syafawi. Jami'anilladzi, anilladzi. Nah, ini masuk ke dalam idgham syamsiah. Mulkus, sama, masuk ke dalam idgham syamsiah. Alif lam bertemu dengan huruf sin, alif lamnya samar, masuk ke dalam, melebur ke dalam huruf sin, idgham syamsiah. Wal ard adalah kebalikannya, ini adalah izhar qamariyah. Terdapat alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ar di sini masuk ke dalam hukum ra tafhim karena terdapat ra sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ar. Billah. Nah, ini kita bertemu dengan lam lafzul jalalah, lafaz Allah, dibaca tipis atau tarqiq karena lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Billah, tidak dibaca billah tapi billah. Wa rasu, ra ini ra tafhim, ra yang berharokat fathah. Lihin nabi, ini adalah idgham syamsiah. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Nabiyil u, sama, ini berbeda, ini adalah izhar qamariyah. Izhar qamariyah terdapat alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ummiyil ladzi, ini masuknya ke idgham syamsiah. Yu'minuna billah. Nah, ini sama dengan ini. Billah adalah lam lafzul jalalah, dibaca tarqiq atau tipis karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat kasroh. Wa kalimatihi wattabi' la'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun, kum tahtadun adalah masuk dalam kategori izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, yakni huruf ta.
Secara hukum tajwid disebut izhar syafawi. Sepertinya hanya itu yang saya mampu telusuri hukum tajwid berdasarkan ayat 156 sampai dengan ayat 158. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.